Bismillahirrahmanirrahim. Salah satu ciri atau kunci daripada kesuksesan seorang yang mempelajari ilmu syariat adalah sikap tawadhu dan adab terhadap gurunya. Hal ini sebagaimana dikatakan oleh Imam An-Nawawi rahimahullahu taala, kata beliau, yanbaghi lil muta'allim ay yatawadha wa yata'addab li muallimihi in kana asghar minhu sinnan wa aqallu syuhratan. Imam Nawawi mengatakan bahwa sebaiknya seyogyanya bagi seorang yang mempelajari ilmu itu bersikap tawadhu terhadap gurunya, juga beradab kepada gurunya, meskipun wa in kana asghar minhu sinnan, meskipun gurunya itu lebih muda. Jadi di sini seorang yang menuntut ilmu itu tidak boleh sombong, tidak boleh merasa besar sendiri, ya. Mereka harus menghormati gurunya meskipun usianya lebih muda. Gurunya itu lebih muda. Terkadang orang itu kalau gurunya itu usianya masih muda, masih kecil, orang-orang yang sedang belajar tidak terlalu hormat, maka ini salah. Jadi ilmu itu tidak memandang umur. Siapa saja yang ilmunya sudah banyak, sudah tinggi, maka dia wajib dihormati, apalagi yang mengajari kita ilmu-ilmu syariat. Kemudian juga wa aqallu syuhratan, meskipun si guru itu kalah masyhur dengan si muridnya. Ya misalnya muridnya sudah menjadi ini, sudah menjadi orang itu, sudah terkenal, ya. Dan gurunya biasa-biasa aja, tidak banyak orang yang mengenal. Maka dia wajib di situ. Artinya di sini dia harus bersikap tidak sombong, bersikap tawadhu, apapun kedudukan kita, kalau kita seorang yang mempelajari ilmu syariat, wajib kita untuk bersikap tawadhu kepada seorang guru. Kemudian wanasaban, juga dari segi nasab mungkin kalah tinggi, ya, kalah tinggi. Jadi ini tidak boleh seorang itu merasa nasabnya sudah tinggi, saya anaknya ini, saya putranya ini, maka saya tidak perlu menghormati guru saya yang nasabnya rendah, umurnya lebih muda. Tidak boleh yang seperti itu. Dalam konsep Islam tidak ada seperti itu. Ilmu itu tetap harus dihormati, dan guru wajib dihormati apapun umurnya, apapun nasabnya, berapapun umurnya, lebih muda atau lebih tua, itu wajib kita hormati seorang guru. Karena di sini menjadi tradisi para ulama itu. Jadi tradisi para ulama-ulama kita itu, mereka orang-orang yang sukses dalam mempelajari ilmu syariat itu karena mereka betapa mereka itu tawadhu dan beradab kepada gurunya, meskipun gurunya itu lebih muda, lebih rendah nasabnya, kalah masyhur dan sebagainya. Contoh misalnya yang dilakukan oleh putra daripada Khalifah Harun Ar-Rasyid, ya. Khalifah Harun Ar-Rasyid ini punya dua putra, ya, namanya Amin dan Ma'mun. Ini seorang ahli ilmu juga. Jadi putra Khalifah seorang ahli ilmu. Bayangkan ini, jadi seorang putra pemimpin negara, ya, menjadi ahli ilmu. Kemudian kita lihat bagaimana adabnya kepada gurunya. Diceritakan di sini oleh Al-Habib Zain bin Smith dalam kitabnya An-Manhaj As-Sawi, bahwasanya Amin dan Ma'mun ini berlomba-lomba, ya, tabadaroni na'lai syekhima, berlomba-lomba untuk memasangkan sandal gurunya. Selesai majelis, selesai mengajar gurunya, kemudian gurunya mau pulang, mereka berlomba-lomba untuk apa? Untuk melayani gurunya. Salah satu diantaranya adalah pelayanannya adalah dalam bentuk memasangkan sandalnya. Kemudian suatu hari gurunya ini, karena mereka berdua ini berebut, gurunya ini kemudian mengatakan, sudah kalau begitu tidak usah berebut, satu-satu kamu mendapatkan berkah. Yang Amin mendapatkan berkah, yang Ma'mun mendapatkan berkah. Nah itu tradisi para ulama, ya. Jadi mereka tidak gengsi, anak pemimpin negara, bayangkan. Dan sedangkan gurunya ini orang biasa, tidak masyhur juga, ya. Mereka begitu besarnya khidmah kepada seorang guru yang itu akan menjadi sukses
tanda sukses seorang untuk mempelajari ilmu syariat. Dan kemudian diceritakan oleh Imam Abu Hanifah misalnya juga, dia punya guru namanya Hammad, ya. Abu Hanifah ini setelah wafat gurunya Syekh Al-Hammad itu Imam Abu Hanifah selalu mendoakan gurunya, bahkan mendoakan gurunya lebih dulu daripada orang tuanya, kata beliau. Setelah usai sholat, ya, Imam Abu Hanifah menyebut nama gurunya terlebih dahulu, baru kemudian nama kedua orang tuanya, nah, seperti itu. Karena dalam pandangan para ulama-ulama kita, orang tua itu tidak hanya orang tua yang melahirkan kita, tetapi orang tua kita adalah pertama adalah orang yang melahirkan kita, ayah kandung kita, ibu kandung kita, kemudian mertua kita, ya, itu orang tua. Dan yang paling utama justru di sini dikatakan oleh Imam Asy-Syafi'i rahimahullah bahwasanya orang tua yang paling utama adalah orang tua yang mengajari kita ilmu-ilmu. Itulah yang wajib kita hormati. Tidak boleh kita memilih-milih dan sebagainya. Dan ini adalah tradisi yang harus kita bangun untuk para murid-murid kita, untuk pelajar-pelajar kita, supaya mereka itu dekat dengan tradisi para ulama. Kalau generasi kita dekat dengan tradisi para ulama, maka insya Allah generasi kita akan menjadi generasi yang dapat diharapkan untuk membangun peradaban masyarakat yang mulia. Wallahu a'lam bishawab.